Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami. Perkenalkan, nama saya Yulianti dan kali ini saya tidak sendirian karena saya bersama rekan Saya Tolihin. dan Kenalkan, nama saya Bojin Sanpadila. kami dari kelompok 5 yang katanya sih selalu punya cara seru buat menyampaikan hal-hal penting. Kalau kalian baru pertama kali mampir ke sini, gak apa-apa, karena kebetulan kami baru buat videonya sekarang. Oke, di video kali ini kami akan membahas dua topik sekaligus, yaitu yang pertama mengenai privacy, plagiarisme, dan tanggung jawab dalam dunia digital. Dan yang kedua, korupsi di dalam pendidikan, diskriminasi, dan tantangan profesi guru. Jadi siap-siap deh untuk menambah pengetahuan, karena kita di sini sama-sama belajar. Tapi tenang aja, kami akan coba jelasin semudah mungkin supaya nggak bikin kalian tidur atau malah kabur. Jadi yuk kita langsung aja bahas satu persatu. Baiklah teman-teman, kalian pasti sudah gak asing lagi kan dengan yang namanya internet? Gimana enggak? Hampir semua aktivitas kita sekarang bisa dilakukan dengan satu klik. Dari belanja, kerja, sampai nyari resep masakan ayam geprek. Tapi ternyata dunia digital itu nggak cuma seru loh. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan supaya kita nggak jadi korban atau malah jadi pelaku. Oke, pertama kita mulai dengan privacy. Privacy digital merujuk pada hak individu untuk mengontrol data pribadi yang mereka bagikan di internet. Dalam keseharian, kita seringkali tanpa sadar memberikan informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga lokasi secara real time melalui media sosial, aplikasi, atau situs web. Padahal data ini sangat rentan disalahgunakan. Gimana sih rasanya kalau semua orang tahu rahasia kalian? Kayak tahu apa makanan favorit kalian, apa password wifi rumah, atau mungkin bahkan tahu kalau kalian sering nangis nonton film drama Korea. Di dunia digital, privacy itu penting banget. Bayangin, kalian lagi asik scroll media sosial nih. Ternyata data kalian udah disalahgunakan oleh orang lain. Gak mau kan? Makanya kita harus hati-hati. Coba deh, mulai pakai kata sandi yang lebih kuat. Jangan asal kasih alamat rumah di kolom komentar dan periksa pengaturan privacy kalian. Ini bukan cuma buat jaga diri sendiri, tapi juga buat menjaga agar teman-teman kita gak jadi korban. Langsung ke yang kedua, yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya atau ide orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang semestinya. Dalam dunia digital, plagiarisme menjadi semakin umum karena kemudahan dalam menyalin dan menyebarkan informasi. Pasti kalian tahu kan, kalau di dunia digital ini kita bisa dengan mudah menyalin apa aja. Kayak misalnya nyalin tugas teman, nyalin foto di Google, atau nyalin caption Instagram orang lain buat dipakai sendiri. Tapi tahu gak sih kalau ini bisa jadi masalah besar? Plagiarisme itu nggak cuma soal nyontek tanpa izin, tapi juga bisa kena masalah hukum. Jadi, kalau kalian mau ambil ide orang lain, jangan lupa beri kredit yang semestinya. Contohnya, kalau kalian suka banget sama meme lucu di Instagram, ya jangan cuma repost tanpa nyebut nama pembuatnya. Kita semua harus jadi orang yang punya ide dan kreativitas. Oke, terakhir, kita ngomongin soal tanggung jawab nih. Tanggung jawab di dunia digital mencakup bagaimana kita menggunakan teknologi secara etis dan bijaksana. Dunia digital bukanlah ruang tanpa aturan. Perilaku kita di internet mencerminkan nilai dan integritas pribadi. Jangan pikir kalau di dunia digital kita bisa bebas kayak burung terbang kemana-mana. Ya, di dunia maya juga ada aturan loh. Misalnya, jangan sebar hoax atau berita palsu. Jangan ikut-ikutan nyebar ujaran kebencian. Dan yang paling penting, jangan jadi keyboard warrior yang gampang menyerang orang lain di internet. Ingat, apa yang kita lakukan di dunia digital itu berdampak, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Jadi, yuk mari kita jadi pengguna internet yang cerdas dan saling menghargai. Kalau ketemu konten yang jelek atau nggak pantas, laporin aja, jangan diem aja. Oke, itu pembahasan materi yang pertama. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, korupsi dalam pendidikan.
Korupsi merusak moral dan merugikan generasi muda. Bentuknya antara lain penyelewengan dana bos, jual beli jabatan, suap penerimaan siswa, dan manipulasi data. Dampaknya, ketimpangan fasilitas, turunnya kualitas belajar, dan hilangnya kepercayaan publik. Solusi, transparansi anggaran, pengawasan ketat, dan pendidikan anti korupsi dan sanksi tegas. Yang kedua, diskriminasi dalam pendidikan. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, ekonomi, atau disabilitas masih terjadi. Contohnya, anak dari daerah terpencil sulit akses pendidikan, anak perempuan kurang diberi kesempatan, siswa miskin atau disabilitas kurang fasilitas. Solusinya, kebijakan inklusif, pelatihan guru dan soal keberagaman, hukum tegas, dan kampanye kesehatan. Tantangan profesi guru. Guru adalah ujung tombak dalam keberhasilan pendidikan. Namun, profesi guru seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, baik secara internal maupun eksternal. Guru memegang peran penting dalam pendidikan, namun menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama, kesejahteraan rendah. Gaji guru, terutama honorer, sering tidak layak. Kedua, beban administrasi. Tugas administratif menyita waktu mengajar. Yang ketiga, minimnya pelatihan. Kurangnya pelatihan berkelanjutan. Keempat, tuntutan tinggi. Guru kerap disalahkan atas prestasi siswa yang menurun. Yang kelima, teknologi. Tidak semua guru siap menghadapi era digital. Solusinya yaitu tingkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum guru. Sederhanakan administrasi, adakan pelatihan rutin, apresiasi guru berprestasi, libatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Jadi teman-teman, itu dia dua materi yang kita bahas, yaitu yang pertama, hal yang harus kita jaga di dunia digital, yaitu privacy, plagiarisme, dan tanggung jawab. Kita sebagai warga digital itu harus saling jaga supaya dunia maya tetap aman, nyaman, dan tentu saja seru. Yuk mulai sekarang jadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan cuma buat main TikTok aja, tapi juga untuk hal-hal positif. Dan untuk materi yang kedua, yaitu korupsi, diskriminasi, dan tantangan dalam profesi guru. Adalah 3 persoalan besar yang saling terkait dalam dunia pendidikan. Menghapus korupsi akan memperkuat kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Mengatasi diskriminasi akan mewujudkan keadilan pendidikan bagi semua. Dan mendukung profesi guru akan meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Dengan sinergi semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, kita bisa membangun sistem pendidikan yang lebih adil, bersih, dan bermutu demi masa depan bangsa. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung komen aja di bawah. Tapi jangan nyontek pertanyaan dari temen ya.